Kami silakan. Bismillah khairil asma, bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi da, bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah wa bihamdih. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan sholat maghrib kita, pahala i'tikaf kita, pahala mengaji kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Berkat salawat dan salam yang kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sudah lama kita tidak bersilaturahim. Terakhir tahun lalu. Dalam pertemuan terakhir itu kita membahas tentang adab berkunjung ke rumah kawan, ke rumah kerabat, keluarga tanpa janji sebelumnya. Berkunjung ke rumah orang tanpa ada perjanjian sebelumnya. Perlu saya ulangi sedikit, bahwasanya tidak disunnahkan kita datang pada jam makan orang, karena biasanya waktu jam makan siang, makan malam orang yang akan kita kunjungi itu adalah waktu yang disiapkan khusus untuk keluarga. Jangan sampai kedatangan kita malah mengurangi atau merepotkan keluarga dari orang yang akan kita kunjungi. Tidak disunnahkan. Apalagi sampai kita tahu orang satu keluarga bikin acara keluarga, kemudian kita sengaja datang dalam rangka untuk ikut makan bersama mereka. Karena Rasulullah bersabda, man masya ila ta'amin lam yud'a ilaihi, barang siapa sengaja melangkahkan kaki menuju tempat acara, ada di situ acara makan-makan, sementara dia sendiri tidak diundang, masya fasiqan wa akala haraman, langkah kakinya dihitung seperti langkah orang yang fasik, dan makanan yang disantap dihitung yang masuk itu makanan haram, wal'iyazubillah. Tapi kalau kita datang bukan pada jam biasanya orang makan, tahu-taunya setelah kita datang ternyata di situ sedang berkumpul yang kita tuju itu bersama keluarganya, sedang makan besar. Nah, kebetulan artinya tidak disengaja, maka apabila dia tidak tamu ini, apabila tuan rumah tidak ngajak makan, tidak usah makan, tunggu di luar. Tapi kalau tuan rumah ngajakin makan, kita pastikan dulu bahwa dia benar-benar tulus, ikhlas. Kalau dia kelihatannya basa-basi doang, kita harus bikin alasan. Mohon maaf, saya sudah makan, saya tunggu dah di luar, selesaikan dah dulu. Nah, masih kenyang saya ini, tidak ada tempatnya ini. Walaupun sebenarnya lapar, tapi kalau kelihatannya tidak ikhlas ngajakin makan, tidak usah. Tapi kalau ikhlas, ya udah. Kalau benar-benar tulus dia ngajak makan, tidak mau dia makan kecuali kita ikut bergabung, maka silahkan. Kemudian, kapan boleh kita makan di rumah? Kapan boleh hukumnya kita sengaja berkunjung ke rumah orang dengan niat
dengan niat supaya mengganjal perut ini untuk mengurangi rasa lapar. Syaratnya pertama, bukan pada jam makan. Jangan pada waktu orang sedang makan siang, makan malam. Artinya jam-jam setengah 3 ke, jam setengah 5 ke, jam 4 ya. Jam-jam jam berapa biasanya? Ya gitulah, pokoknya bukan jam makan. Itu pertama. Yang kedua, yang kita kunjungi ini adalah teman dekat, orang yang tidak ada masalah sama kita, orang yang senang sama kita, orang yang kita pastikan yang kita datangi ini senang dia kalau kita kunjungi gitu. Yang ketiga, kita yakin dia orang mampu, orang berada. Jangan kita datang ke rumah orang yang kita yakini keadaan ekonominya sulit, lebih sulit dari kita. Nah, itu aja. Kemudian itu sekilas mengulang apa yang kita sampaikan dalam pengajian terakhir kita sebelum pertemuan ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa adama an-naf'a bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin, mengatakan wa amma adabut taqdim, adab takdim. Sekarang tadi adab kita berkunjung ke rumah orang tanpa ada perjanjian sebelumnya. Sekarang bagaimana adab kita sebagai tuan rumah apabila kita kedatangan tamu yang datang secara tiba-tiba? Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau? Fatarkut takallufi awwalan. Kita sebagai tuan rumah hilangkan rasa beban, hilangkan rasa jangan ada perasaan repot. Wa taqdimu ma habara. Kemudian hadirkan, keluarkan apa yang bisa, apa yang layak untuk disajikan, apa yang ada di rumah sudah, walaupun keciput, walaupun tempe, silahkan keluarkan. Walaupun tamu ini seorang pejabat, keluarkan apa adanya sudah, biasa-biasa. Jangan kita merasa direpotkan, jangan ada beban. Fa in lam yahdurhu syai', kalau kita tidak punya apa-apa di rumah, walam yamlik, dan kita tidak punya uang untuk membeli makanan untuk kita sajikan, fala yastaqrid li ajli dzalik, jangan sampai kita berotang. Artinya kita tidak ada apa-apa di rumah, kedatangan tamu, kita berniat menyajikan makanan, tidak ada, uang enggak ada. Tidak perlu sampai kita tinggalkan tamu ini pergi ke ATM, narik duit, beli ini itu. Kalau tidak ada duit sama sekali, jangan kita pergi ke bank kemudian kita berutang di situ. Jangan sampai begitulah. Artinya itu yang paling pertama, jangan repot lah. Karena tamu ini mungkin kedatangannya ingin ngobrol penting, hajatnya untuk ada pembicaraan penting yang ingin didiskusikan. Tujuannya datang mungkin bukan untuk makan, ya. Jadi jangan sampai kita yang sibuk menyiapkan makanan atau minuman itu membuat dia kelamaan nunggu, sementara dia waktu dia sangat berharga, dia tidak mau buang-buang waktu. Li ajli dzalika fayushawwishu ala nafsihi, sehingga itu bisa mengganggu situasinya, jadi enggak nyaman intinya. Bahkan wa in hadarahu ma huwa muhtajun ilaihi liqutihi
walam tasmah nafsuhu bitaqdimi fala yanbaghi an yuqaddim. Walaupun ada makanan di dapur yang layak untuk disajikan, tapi makanan ini kebutuhan saya pribadi sebagai tuan rumah. Saya butuh sekali makanan ini supaya menyambung hidup lah, katakan. Saya lapar sekali ini, kalau saya keluarkan makanan ini, terus tamu ini yang makan, saya bisa lemes, saya ada riwayat penyakit apa misalnya, tidak perlu dikeluarin lah, tidak masalah. Kalau yang penting kalau ada mudaratnya, kita sibuk ini, ya janganlah, tidak usah sibuk-sibuk lah. Apalagi sampai wa min at-takallufi an yuqaddima jami'a ma 'indahu fayajhafu bi'iyalihi wa yu'dhi bi qulubihim. Termasuk hal yang merepotkan apabila kita mengeluarkan makanan yang mana makanan ini adalah makanan kesukaan istrinya, kesukaan anak-anaknya, dibutuhkan oleh mereka. Kalau sekiranya makanan ini saya keluarkan bikin istri kita sakit hati, anak kita marah. Misalnya anak kita sudah beli bakso misalnya, dia pengen sekali makan bakso, beli dia bakso, ya kan? Dia mau makan, datang tamu, bakso ini kita ambil, kita kasih tamunya. Ya, anak kita sakit hati, istri kita sakit hati, janganlah sampai sebegitulah. Ya, itu yang pertama, jangan repot, jangan ada beban. Yang kedua, al-adabus tsani, adab yang kedua, ini khusus bagi tamu yang berkunjung. Wa huwa liz-za'ir. Apa itu? Alla yaqtariha wa la yatahakkama bi syai'in bi 'ainihi. Sebagai tamu harus tahu diri. Jangan dia merasa berkunjung ke rumah temannya seperti masuk ke lesehan, seperti masuk ke restoran. Saya mau pesan nasi goreng, saya mau pesan mie ayam, jangan kita ngusul, jangan sampai kita yang sebagai tamu, jangan kita nge-request makanan apa gitu, jenis apa mau kita minuman. Farubbama yashuqqu 'alal mazuri ihdaru, karena bisa saja menu yang kita pesan itu memberatkan tamunya, memberatkan tuan rumahnya yang kita ziarahi, memberatkan, menyulitkan dia untuk menghadirkan apa yang kita minta. Fa in khayyarahu akhuhu baina ta'amain, kalau sekiranya temannya, tuan rumahnya ini yang menawarkan dua pilihan, misalnya Sina mau apa mau saya buatkan, teh atau es campur misalnya, maka kita yang ditawari ini falyatakhayyar aisarahu ma alaihi, maka kita sebagai tamu sopannya, adabnya minta yang paling mudah untuk disiapkan. Kan lebih cepat bikin teh kan daripada es campur. Lebih cepat penyajiannya. Jadi gimana caranya? Ya ada apa-apa kita tanya. Ya terserah Sida dah, mana yang lebih cepat. Boleh kita bilang begitu. Misalnya tuan rumahnya, apa mau Sida ini apa ini? Kalau dia kasih pilihan, pilih yang paling mudah, yang paling cepat untuk dihadirkan, supaya tidak merepotkan. Atau boleh juga kita bilang, terserah mana menurut Sida yang cepat. Inilah, saya kesini bukan untuk makanan, saya mau ngobrol sama Sida, saya kangen sama Sida. Nah itu bagus yang seperti itu. Al-adabut tsalis, adab yang ketiga, ayyushhiyal mazuru akhahu az-za'ir. Kita sebagai tuan rumah, kalau sudah kedung tamu ini melet satu menu, kita sebagai tuan rumah ini usahakan untuk mewujudkannya,
memuaskannya bila perlu. Misalnya kita tahu kalau kita datang ke rumahnya Ustadz Mursyidin, beliau tahu saya ini suka misalnya makan buah naga misalnya kan, ayo mau buah naga misalnya, enggak usah sudah repot-repot Ustadz, enak ini, ya tahu saya enak tapi saya takut sudah repot, enak ini, tidak ada di tempat lain seperti ini. Nah jadi dimelet-meletkan saya, itu bagus. Kita sebagai tuan rumah boleh kita melet-meletkan tamu ini. Bukan kita hanya tawarkan, tapi kita melet-meletkan dia sampai ngempet elornya, begitu loh. Itu dianjurkan karena pahalanya besar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazzadha akhahu bima yashtahi, kataballahu lahu alfa hasanah, wa muhiya anhu alfa sayyah, alfu sayyah, wa rufi'a lahu alfi darajah, wa at'amahu Allah min thalathi jannatin, jannatul firdaus wa jannatu adn wa jannatul khuldi." Barang siapa memeletkan tamunya untuk makan satu makanan dan memuaskan tamu ini, misalnya dia tahu tamunya ini suka soto, dihadirkan soto kesayangannya, dipastikan soto ini enak, dipuaskan ini. Sebelumnya dimelet-meletkan sampai ngempet elornya, kemudian dihadirkan, dipuaskan tamunya, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya kutiba lahu alfi hasanah. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, 1000 pahala. 1000 pahala, sebagian ulama memaknakan dia berarti 2000 pahala. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa alfa hasanah ini maksudnya 1.000.000 pahala. Karena di zaman Rasulullah istilah 1.000.000 itu kalau sekarang kan milion. 2 milion, salah 1 malayin. Sekarang 1.000.000 dalam bahasa Arabnya 1 milion. Istilah milion di zaman Nabi dan sahabat itu tidak ada. Untuk menyebut istilah 1.000.000 itu, para sahabat mengatakan alfi hasanah, alf itu 1.000.000 sudah. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi Allah akan kasih, bisa terserah mau diartikan 2.000 pahala atau 1.000.000 pahala. Tentu kita harapannya 1.000.000 pahala. Wa muhiya anhu alfi sayyah, dan Allah akan hapuskan 1.000.000 dosa yang pernah dilakukan, dan Allah angkatkan 1.000.000 derajat, dan Allah akan berikan dia makan nanti pada hari kiamat. Makan, Allah kasih dia makan dari makanan yang Allah siapkan di dalam Jannatul Firdaus, surga, makanan di tingkatan surga Firdaus. Kan di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Jannatul Firdaus, surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Ada yang mengatakan Jannatul Naim yang lebih tinggi daripada Jannatul Firdaus. Tapi tidak penting, yang penting kita masuk surga, alhamdulillah lah. Yang penting kita tidak masuk neraka, sudah syukur. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari siksa api neraka, kita dikumpulkan sama-sama di surga. Tapi dari hadis ini kita paham Jannatul Firdaus itu adalah disebut di sini Jannatul Firdaus, kemudian Jannatu Adnin, baru setelah itu Jannatul Al-Khuldi. Jannatul Firdaus disebut berarti surga paling tinggi. Dalam ilmu tasawuf ada yang mengatakan Jannatul Firdaus ini khusus untuk khawasul khawas. Jannatu Adnin itu untuk kalangan khawas, sedangkan Jannatul Khuldi ini untuk orang-orang awam yang di tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Kan di sini hadisnya bunyinya at'amahu Allahu min thalasi jannat. Allah kasih dia makan dari makanan yang tersedia di
3 tingkatan surga disebut di sini. Min thalasi jannat, jannatil firdaus wa jannati adnin wa jannatil khuldi. Jadi surga firdaus adalah surganya orang yang sudah sampai tingkatan hakikat atau tingkatan ihsan, sedangkan jannatu adnin adalah makanan yang tersedia di surga orang-orang yang orang-orang khawas yang sudah sampai di tingkatan iman atau tingkatan tarekat. Yang terakhir jannatul khuldi wa jannatul khuldi, yaitu surga yang Allah siapkan nanti untuk orang-orang awam yang masih di tingkatan Islam atau di tingkatan syariat. Dan kalau kita baca di suratul Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Jadi jannatul khuldi adalah surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang berusaha supaya menyempurnakan imannya, menyempurnakan syariatnya. Takwa itu adalah usaha supaya naik tingkat. Kalau kita di tingkatan Islam, takwanya adalah semua upaya, semua usaha supaya kita dapat meninggalkan tingkatan Islam ini naik ke tingkatan iman. Kalau kita sudah berada di tingkatan iman, ketakwaannya orang-orang yang beriman itu adalah upaya mereka, usaha mereka supaya bisa meninggalkan tingkatan iman, supaya naik tingkat, pindah ke tingkatan ihsan, supaya berubah statusnya dari status awam menjadi khawas, menjadi khawasul khawas. Adab yang terakhir ini juga bagi tuan rumah, alla yaqula lahu hal uqaddimu laka ta'aman. Usahakan kita sebagai tuan rumah jangan menawarkan. Usahakan kita tidak tawarin mau makan apa enggak. Bal yang bagi an yuqaddim, keluarkan saja apa yang bisa dikeluarkan. Fa in akala wa illa farfa. Keluarkan aja apa yang bisa dikeluarkan. Jangan ditawar-tawar, jangan ditawarin gitu, mau makan apa tidak, mau saya keluarkan ini apa enggak. Lebih bagus lagi kalau kita keluarkan sudah. Kalau dia makan alhamdulillah, kalau dia tidak makan juga alhamdulillah. Dia makan kita dapat pahala, dia tidak makan kita dapat untung. Makanan ini didoakan sama malaikat. Kan udah kita bacakan hadis Rasulullah SAW bahwasanya para malaikat tidak putus-putus mereka mendoakan makanan yang kita keluarkan, yang kita siapkan untuk tamu, supaya berkah mengalir, supaya berkah Allah itu meliputi makanan itu. Doanya tidak putus-putus sampai tamunya pulang. Kalau dia pulang dibawa makanan itu, maka pulangnya membawa berkat. Nah, kalau dia tidak bawa berkatnya pulang, maka berkat itu alangkah beruntungnya kita apabila anak istri kita kasih makan dari makanan yang sudah didoakan sama malaikat itu. Tapi zaman sekarang ini kita kebanyakan jijik, apalagi di musim corona kemarin. Nah, setelah itu kita pindah. Kalau tadi adab berkunjung tanpa ada perjanjian terlebih dahulu, dan bagaimana sikap kita sebagai tuan rumah kalau kita kedatangan tamu yang tiba-tiba ngetok pintu, tidak ada janjian sebelumnya. Sekarang bagaimana adabnya kalau kita mengundang orang? Wa amma da'wah, adab kita mengundang orang, ya, fa yanbaghi lid-da'i, maka hendaknya bagi orang yang mengundang, ad-da'i di sini bukan berarti orang yang berdakwah, tapi orang yang mengajak, orang yang mengundang. Ya, adab mengundang ini. Fa yanbaghi lid-da'i ay ya'mada bi da'watihi al-atqiya dun al-fusaq. Yang paling pertama kalau kita mau mengundang orang, kita bikin acara begawe, kita bikin acara tasyakuran di rumah. Yang paling utama kita perhatikan adalah memastikan
mengutamakan yang kita undang ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang tekun beribadah, orang-orang yang bertakwa. Jangan undang orang-orang yang fasik, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam hadis, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Apa artinya? Kalau kita makan di rumah orang, usahakan kita enggak makan kecuali kita pastikan makanan itu datangnya, yang memberikannya adalah orang yang bertakwa, orang baik. Janganlah kita makan kecuali makanan yang disuguhkan oleh orang baik. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Begitu juga kalau kita mau ngasih orang makan, usahakan yang kita kasih makan itu adalah orang yang baik. Seperti itu, orang yang bertakwa. Karena kalau orang yang baik yang kita kasih makan, orang yang bertakwa, apalagi orang yang soleh yang berilmu kita kasih makan, maka besar pahala yang kita dapat. Pahala memuliakan orang soleh. Keuntungan yang lainnya, orang yang soleh ini pasti akan mendoakan kita. Kalau orang yang fasik kita undang, bisa saja terjadi mengumpat di situ, kita saling sumpah dan sebagainya, lebih banyak ruginya. Kemudian wayam bagi alla yuhmila aqaribahu fi dhiyafatihi. Jangan lupa, kan, jangan lupa kerabat terdekat, keluarga terdekat. Kalau kita undang, pertama pastikan yang kita undang ini orang baik, orang yang bertakwa, orang yang soleh. Kemudian jangan sampai kita lupakan keluarga dekat kita. Fa inna ihmalahum ihashun wa qat'u rahimin. Karena kalau kita lupa mengundang keluarga kerabat ini, bisa-bisa membuat mereka sakit hati, curiga sama kita, dikira kita putus silaturahim, takutnya besoknya pas berpapasan tidak disapa kita. Nah, makanya perlu kita membentuk panitia. Nah, siapa yang diundang gini-gini. Jadi yang perlu diprioritaskan itu orang yang baik. Kemudian jangan lupa keluarga dekat. Wa kadzalika yura'i at-tartiba fi asdiqaihi wa ma'arifihi. Baru setelah itu tetangga-tetangganya, teman-temannya, teman kerjanya dan seterusnya. Teman kantornya, teman ngajarnya. Fa inna fi takhsisil ba'dhi ihashan liqulubil baqi. Jangan sampai kita mengundang tetangga yang ada di depan rumah kita, lupa kita undang tetangga yang di belakang rumah kita. Jangan sampai kita undang yang di depan, yang di belakang, kanan kiri kita lupakan. Karena pasti mereka akan kemarin hadir ini, kenapa sih tidak hadir? Kenapa nggak ada diundang? Kan kita tetangganya juga. Nah, timbul suuzon, kita juga dapat dosa loh. Apalagi kalau disengaja, saya sengaja mengundang yang di depan, yang di belakang rumah saya sengaja tidak mengundang yang kanan kiri. Bisa berdosa saya. Dosa membuat orang suuzon, dosa membuat orang berprasangka buruk, dan sebagainya lah. Sakit hati sama kita dan sebagainya. Sengaja bikin orang sakit hati. Ini yang paling penting juga. Ya, bukan paling penting sih, ya kalah pentingnya. Wa yang bagi alla yaqsida bid'awatihi al-mubahah wat tafakhur. Kita yang ngundang jangan sengaja mengundang dengan niat pamer kekayaan, pamer kemewahan. Ya. Misalnya saya ngundang orang datang ke rumah saya, padahal luas di dalam,
Ada ruang tamunya luas lah. Ada ruang keluarga yang bisa dijadikan tempat untuk kumpul makan tamu-tamunya. Sengaja di halaman rumah supaya mobil-mobil koleksi, mobil mewah koleksi saya itu dilihat. Nah, untuk memamerkan kemewahan, kekayaan. Jangan ada niat seperti itu. Bal istimalatu qulubil ikhwan wa tasannuni bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi it'am at'am wa idkhal as-surur ala qulubil mu'minin. Kalau ada perasaan seperti itu, kalau ada perasaan, saya ngundang supaya supaya dilihat akuarium baru, supaya dilihat ikan-ikan mahal ini, ikan emas apa ikan mahal yang saya pelihara. Oh, supaya dilihat mobil baru saya, supaya dilihat gorden yang baru saya. Itu memamerkanlah kekayaan, kemewahan. Kalau ada perasaan seperti itu, lawan dia, rubah dia. Karena ini dunia kan, rubah dia, rubah niatnya, supaya istimalatil qulubil ikhwan, supaya yang kita undang ini dengan kehadirannya di rumah saya, hubungan kita semakin akrab, supaya menyambung tali silaturahim, supaya saya dapat pahala kasih makan, menjamu, memuliakan tamu, supaya saya dapat pahala membahagiakan tamu, menyenangkan hati tamu yang kita undangin. Itu udah apa-apa. Banyak-banyak berniat. Bisa satu pekerjaan itu kita perbanyak niatnya. Seperti kita sekarang misalnya, supaya berlipat ganda pahala pertemuan kita, niat menunggu azan Isya. Niat menunggu azan Isya aja dapat pahala. Niat menahan wudu supaya sholat Isya dengan wudu sholat maghrib ini dapat kita pahala. Kita berniat i'tikaf dapat pahala. Berniat supaya ketemu, bersalaman, ya, bertegur sapa dengan orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita di Pancor ini dapat pahala. Niatnya supaya nanti setelah sholat kita bersalaman, berjabat tangan. Saya banyak dosa ini. Saya baca hadis, barang siapa bersalaman sambil membaca selawat, jangan membaca selawat, salaman tanpa membaca selawat saja diampuni dosa kita loh, apalagi dibarengi dengan baca selawat. Diampuni dosanya, diangkat derajatnya, tambah pahalanya. Oh, saya berniat datang ke masjid ini supaya sholat Isya berjamaah. Sholat Isya berjamaah saja berapa pahala? Saya berniat, saya banyak dosa, mudah-mudahan dengan saya bersalaman dengan jamaah di Masjid Pancor ini terhapus dosa saya. Niat yang seperti itu bagus. Ini adab mengundang. Adab wa amal ijabah. Adapun adab memenuhi undangan, pertama harus kita tahu bahwa menjawab undangan orang itu hukumnya sunnatun muakkadatun wa qad qila biwujubiha. Hukum memenuhi undangan itu adalah sunnah muakkadah, seperti hukum kita qunut pada saat sholat subuh. Kalau bisa jangan ditinggalin. Kalau bisa siapapun yang undang kita penuhi undangannya. Walaupun ada yang mengatakan wajib hukumnya kita memenuhi undangan orang. Tapi Imam Al-Ghazali di sini menyebutkan pendapat sebagian ulama Syafi'i bahwa memenuhi undangan orang itu hukumnya sunnah muakkadah. Wa qad qila biwujubiha. Ada juga ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan wajib kita memenuhi undangan, tetapi menurut Imam Syafi'i itu agak lemah. Adabnya ada 5 memenuhi undangan ini. Yang pertama, alla yumayyizal ghaniyya bil ijabati 'anil faqir. Jangan kita beda-bedakan yang mengundang ini orang kaya atau orang miskin. Dilihat dari saya pulang ini ke rumah, banyak ada 2-3 undangan. Wih, ada undangan yang mewah rupanya,
ada undangan yang print biasa, dikasih plastik aja bungkus. Aduh, ini kayaknya yang bagus ini orang kaya ini, pasti menu makanannya enak-enak ini. Oh, kalau ini aja, paling nanti standar, pasti paling nasi bungkus, nanti bawa pulang. Lebih baik saya hadir yang ini deh, saya hadir yang ini aja. Buka lemari kayak kita mau lebaran, saya pakai baju apa ya besok ya, gitu. Jadi jangan bedakan, oh ini pejabat yang undang, saya harus hadir. Ini bukan, ini orang biasa-biasa, males. Jadi jangan bedakan antara yang mengundang ini entah dia kaya atau miskin. Kalau ada perasaan seperti tadi, oh ini orang miskin, ini orang kaya, lebih baik saya hadiri undangan pejabat. Fadzalika huwa takabburul manhiyu anhu. Maka ketahuilah bahwa perasaan semacam itulah yang disebut dengan takabur, sombong, yang dilarang oleh agama kita. Itu adab pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan undangan sahabatnya, undangan budak, karena sallallahu alaihi wasallam yujibu da'watal 'abdi wa da'watal miskin. Rasulullah sudah terbiasa memenuhi undangan seorang budak dan seorang yang miskin. Sudah ada waktu Isya ya? Nah, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Jadi adab memenuhi undangan itu ada 5. Yang satunya aja belum selesai kita baca. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita, majelis kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita harapkan, apa yang kita hajatkan dipenuhi bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, demikianlah kajian malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita berdomani dalam rangka menjalani hidup ini. Demikian, terima kasih Tuan Guru. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.